Dan yang paling mengerikan saat itu adalah boneka Regedien ditemukan sedang dalam posisi duduk di atas kursi, sedang memandang ke bawah ke tubuh anak yang tewas yang telah dihilangkan nyawanya oleh sang ayah. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for clicking on this video and welcome back to Anggirisana channel. How are you guys? Gimana kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dimanapun kalian berada. Di malam Jumat ini masih di kasus demonik yang ditangani oleh Ed dan Lorraine Warren. Kalau malam Jumat lalu kita sudah bahas mengenai rumah besar yang disewa oleh keluarga Snedeker, malam ini kita masuk ke kasus demonik lainnya, yaitu Annabelle. Seperti yang kita tahu, Annabelle adalah boneka yang dipercaya berhantu dan berada di The Warren Occult Museum di Monroe, Connecticut, Amerika Serikat. Boneka Annabelle yang sebenarnya adalah boneka yang terbuat dari kain seperti ini, dan tidak seperti film-film lainnya yang menggambarkan dirinya sebagai boneka kayu yang seperti ini. Tapi bagaimana menurut kalian guys? Lebih creepy mana, boneka yang versi aslinya atau boneka yang versi filmnya? Komen di bawah. Boneka Annabelle yang asli dilaporkan telah melakukan serangkaian serangan pada awal tahun 1970-an sebelum ia disimpan di The Warren Occult Museum. Dia diposisikan duduk di dalam kotak kaca yang bertuliskan ukiran tangan doa Bapa Kami, sementara senyum ramahnya terlihat di wajah bahagia dengan rambut merahnya. Namun di bagian bawah kotak kacanya ada tanda peringatan bertuliskan warning positively do not open, yang berarti pastinya jangan dibuka. Oke, seperti apa kisah demonik dari boneka Annabelle ini? Tanpa berlama-lama lagi, shh, be quiet, listen carefully, cause the story begin. Boneka Annabelle ini adalah jenis boneka yang dikenal dengan boneka Regedien, dengan karakter anak-anak yang kemudian memikat banyak generasi sejak pertama kali diperkenalkan pada tahun 1915. Boneka Regedien dibuat oleh penulis dan ilustrator yang bernama John Barton Grail atau dikenal sebagai Johnny Grail. John Barton Grail lahir di Arcola, Illinois pada tanggal 24 Desember 1880 dari pasangan Alice Benton dan Richard Buckner Grail. Johnny adalah anak tertua dari keluarga Grail yang juga memiliki seorang adik perempuan yang bernama Prudence dan seorang saudara laki-laki yang bernama Justin. Ayahnya Richard adalah seorang pelukis potret dan lanskap otodidak yang bergabung dengan kelompok pelukis impresionis Amerika Hoosier. Pada tahun 1882, ketika Johnny berusia 2 tahun, ia dan keluarganya pindah ke Indianapolis, Indiana dan menetap di sebuah rumah di daerah Tacoma Avenue. Mereka menetap di sana selama lebih dari 25 tahun. Kedua orang tuanya memperkenalkan Johnny dan dua saudara lainnya pada musik, sastra, dan seni. Johnny pun menjadi tertarik pada seni ketika ia masih kecil dan ia belajar menggambar dari ayahnya. Prudence adiknya dilatih dalam seni vokal di New York City dan terlihat tampil di teater vaudeville, dan ketika dewasa, Prudence menikah dengan pria yang bernama Albert Matzke, seorang ilustrator dan pelukis cat air. Sedangkan adik bungsunya Justin, ia mengambil pendidikan seni di Indianapolis dan New York City, dan ia kemudian menjadi pelukis lanskap, ilustrator, dan muralis. Selain Johnny menyukai seni, ia juga menjadi penulis cerita anak-anak di kolom surat kabar. Saat Johnny berusia 19 tahun, ia bertemu dengan seorang wanita yang bernama Myrtle J. Swan di Indianapolis. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk menjalin hubungan dan menikah pada tanggal 23 Maret 1901. Johnny dan Myrtle pun dikaruniai 3 orang anak yang bernama Marcella, Worth, dan Richard. Johnny dan Myrtle memulai kehidupan pernikahan mereka di Indianapolis dan pindah bersama putri mereka Marcella ke Cleveland, Ohio. Pada tahun 1910, keluarga Johnny kemudian meninggalkan Cleveland dan pindah ke daerah Norwalk, Connecticut, di mana orang tua Johnny saat itu memperoleh warisan tanah seluas 6,5 hektar di Silver Mine. Tanahnya ini luas banget ya guys, sehingga terdiri dari beberapa bagian, yaitu Norwalk, Kanan Baru, dan Wilton yang berada di sepanjang sungai Silver Mine. Mereka awalnya tinggal di sebuah studio yang dikelola oleh ayahnya dan saudara laki-lakinya Justin di bekas lokasi pabrik bulu Blanchard, sampai pada akhirnya mereka bisa membangun sebuah rumah di bagian Wilton di Silver Mine. Nah, baru nih kita masuk ke bagaimana terciptanya boneka Regedien. Menurut berbagai sumber online, detail pasti tentang asal-usul boneka Regedien
dan cerita terkait tentangnya masih belum bisa dipastikan. Jadi ada dua sumber mengenai hal ini. Yang pertama dari seorang penulis biografi Johnny Grail yang bernama Patricia Hall. Ia mencatat bahwa menurut mitos yang sering diulang-ulang, pada tahun 1900-an, putri Johnny Marcella saat itu menemukan dan membawa sebuah boneka kain tanpa wajah dari loteng rumah neneknya. Kemudian Johnny pun menggambarkan wajah pada boneka tersebut dan meminta sang nenek agar menjahitkan sepasang mata dari kancing sepatu yang sudah tidak digunakan. Namun Myrtle, istri Johnny, mengatakan kepada Patricia bahwa Johnny mengambil boneka kain buatannya sendiri yang sudah lama terlupakan dari loteng rumah orang tuanya di Indianapolis sekitar pergantian abad ke-20, dan hal itu terjadi beberapa tahun sebelum Marcella lahir. Myrtle mengatakan saat itu ada sesuatu yang ia inginkan dari loteng, dan saat ia mencari barang-barang itu di atas loteng, dia menemukan boneka kain tua yang dibuat oleh ibunya untuk saudara perempuannya, dan kemudian ia berkata bahwa boneka itu akan menjadi sebuah cerita yang bagus. Kemudian ia menjelaskan bahwa Johnny menyimpan boneka tersebut dalam ingatannya sampai Marcella lahir. Dan tiba-tiba saja Johnny kembali teringat pada boneka kain tersebut saat melihat putrinya menemukan boneka kain tersebut di loteng dan ia tengah bermain dengan boneka tersebut. Yang kedua, Patricia menyatakan bahwa Johnny mulai menulis dan mengilustrasikan cerita Raggedy Ann ketika Marcella terserang difteri setelah menerima vaksinasi cacar rutin di sekolahnya yang diberikan tanpa seizin orang tua, dan kemudian Marcella meninggal dunia pada usia 13 tahun. Dan hal itu kemudian menginspirasinya untuk membuat sebuah boneka kain sebagai penghormatan atas meninggal dunianya Marcella, putrinya. Buat yang belum tahu, difteri adalah penyakit menular serius yang dapat menyebabkan kesulitan bernapas dan bahkan kematian. Ada juga yang menyatakan bahwa boneka tersebut muncul sebagai karakter dalam puisi bergambar di salah satu buku John sebelumnya. Beberapa detail tentang boneka Raggedy Ann dan asal-usulnya telah didokumentasikan pada tanggal 7 September 1915, di mana kantor paten Amerika Serikat menyetujui hak paten atas boneka Raggedy Ann dengan nomor paten ASD 47789. Permohonan paten Johnny Grail pada tanggal 28 Mei 1915 untuk desain prototipe yang menjadi boneka Raggedy Ann. Permohonan hak paten Johnny Grail untuk desain boneka tersebut sudah berlangsung saat putrinya Marcella jatuh sakit. Johnny menerima persetujuan akhir untuk paten Amerika Serikat pada bulan yang sama setelah kepergian Marcella, yaitu pada tanggal 17 Juni 1915, dan Johnny Grail mengajukan logo merek dagang untuk nama Raggedy Ann yang ia bentuk dari kombinasi nama dari dua puisi James Whitcomb Riley, The Raggedy Man dan Little Orphan Annie. Setelah kepergian putri mereka Marcella, Johnny dan Myrtle pindah bersama kedua putra mereka ke Norwalk. Mereka tinggal lebih dekat dengan keluarga lainnya, dan kepindahannya ini memberikan Johnny kesempatan mendapatkan pekerjaan tambahan sebagai seniman dan jurnalis di beberapa surat kabar dan majalah. Pada tanggal 9 Januari 1938, Johnny meninggal dunia karena serangan jantung di rumah putranya Worth di Miami Springs, Florida. Myrtle pun kemudian melanjutkan hidupnya dan ia menikah lagi pada tahun 1945 dan ia meninggal dunia pada tanggal 25 April 1968. Di Portland, Massachusetts, ada seorang ibu yang berusia 40 tahun dan putrinya yang berusia 12 tahun dihilangkan nyawanya secara brutal oleh seorang pria yang mereka kenal dan cintai sebagai seorang suami dan ayah. Pria tersebut bernama Douglas P. Adams yang berusia 37 tahun dan telah tinggal bersama istri dan anak mereka Caroline di rumah mereka di New England selama bertahun-tahun. Menurut salinan surat kabar The Boston Evening American pada bulan Mei 1953, Douglas menggunakan pisau pahat untuk mengiris leher istri dan putrinya dalam serangan, dan kekerasan yang kemudian diakuinya dilakukan tanpa sebab dan alasan. Beberapa orang mulai bertanya-tanya apakah pelakunya mungkin berada di bawah pengaruh spiritual energi gelap atau bahkan mungkin mengalami kerasukan. Dan yang paling mengerikan saat itu adalah boneka Raggedy Ann ditemukan sedang dalam posisi duduk di atas kursi, sedang memandang ke bawah ke tubuh anak yang tewas yang telah dihilangkan nyawanya oleh sang ayah. Kejahatan ini terjadi 17 tahun sebelum boneka Raggedy Ann yang terkenal dan populer menjadi pusat perhatian di wilayah yang sama. Merinding banget, tiba-tiba ada boneka coba di situ. Laporan Boston Evening American menyatakan
Tubuh gadis itu tergeletak di lantai, kemudian di kakinya ada novel misteri dan boneka Reggie Ann sedang duduk di kursi menghadapnya. Tentunya hal itu tampak sangat aneh bagi mereka saat itu untuk mencatat dalam sebuah laporan berita acara bahwa boneka Reggie Ann yang hadir di TKP seolah-olah seperti sengaja diletakkan di sana. Namun satu penyebutan saja sudah cukup membangkitkan minat kisah misteri, mengingat legenda gelap yang melibatkan boneka Reggie Ann. Sejak pertama kali dihantui pada tahun 1970, menurut Ed dan Lorraine Warren, boneka Reggie Ann yang berada di The Warren Occult Museum bertanggung jawab atas 2 pengalaman mendekati kematian, 1 kecelakaan fatal, dan serangkaian aktivitas setan yang berlangsung sekitar 30 tahun yang lalu. Sekarang kita telusuri kisah ini dengan kembali ke tahun 1970. Kisah ini diceritakan kepada Ed dan Lorraine Warren oleh 2 gadis muda dan diceritakan kembali bertahun-tahun kemudian oleh keluarga Warren. Pada tahun 1970, ada seorang perawat muda berusia 28 tahun yang bernama Deirdre Bernard diberikan boneka Reggie Ann berukuran besar dari ibunya sebagai hadiah ulang tahunnya. Ibunya ini membeli boneka Reggie Ann di toko Reggie Ann dalam kondisi bekas atau second. Deirdre ini tinggal di apartemen bersama teman sekamarnya yang bernama Lara Clifton dan pasangannya Lara yang bernama Carl Randall. Awalnya boneka ini digunakan sebagai aksesoris yang menggemaskan yang diletakkan duduk di atas sofa ruang tamu untuk seolah-olah menyapa tamu yang datang. Namun tak lama kemudian perawat muda itu mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang aneh dalam boneka Reggie Ann ini. Boneka Reggie Ann yang dimiliki oleh Deirdre tanpa bergerak-gerak sendiri di dalam ruangan atas kemauannya sendiri. Suatu hari seperti biasanya Deirdre akan meletakkan boneka Reggie Ann dalam posisi duduk di sofa ruang tamu sebelum ia berangkat kerja, dan sore hari ketika ia pulang, boneka Reggie Ann ini ditemukan berada di dalam kamar tidur dengan pintu kamar yang tertutup. Lama-kelamaan Deirdre dan Lara mulai menemukan beberapa catatan kecil yang tersebar di seluruh ruangan apartemen yang bertuliskan "Help Me". Dan catatan tersebut ditulis di atas kertas perkamen, yaitu bahan kertas yang dibuat dari kulit hewan yang tidak disamak. Bahkan kertas perkamen tersebut tidak pernah mereka simpan di dalam apartemennya. Kemudian pacar Lara, si Carl, sedang berada di apartemen pada sore hari. Dan ketika itu Deirdre dan Lara sedang keluar dari apartemen. Sayup-sayup kali ini mendengar suara gemerisik di kamarnya, seolah-olah ada orang yang mencoba mendobrak masuk. Carl bangkit dari tempat tidur dan berjalan menghampiri pintu untuk diperiksa. Dan ketika Carl membuka pintu kamarnya, dia begitu terkejut karena menemukan boneka Reggie Ann yang tergeletak dengan wajah tertelungkup. Pernah juga Carl diserang saat bangun dari tidur siangnya. Saat itu tiba-tiba saja ia merasakan sakit seperti terbakar di atas dadanya, dan ketika dia melihat dadanya, tiba-tiba saja ada bekas cakaran berdarah di atas dadanya. Dan 2 hari setelahnya, Carl tidak mau kembali lagi ke apartemen itu. Deirdre dan Lara yang pada awalnya mengira mungkin ada penyusup yang memindahkan boneka tersebut dan meninggalkan catatan kecil bertuliskan "Help Me", lama-lama menyadari sepertinya ini bukanlah tindakan penyusup atau orang lain. Ditambah pengalaman traumatis yang dialami oleh Carl, kedua perawat muda tersebut akhirnya mengundang seorang medium untuk membantu memecahkan masalah mereka yang tampaknya bersifat paranormal activity ini. Dan mereka menanyakan pada medium itu apakah ada sesuatu yang terjadi pada boneka Reggie Ann milik Deirdre. Seorang medium pun segera hadir ke apartemen mereka dan memastikan apakah ada roh yang menempel dalam boneka tersebut. Dan menurut spiritualis tersebut, ada hantu seorang anak perempuan yang bernama Annabelle Higgins, berusia 7 tahun, yang telah meninggal dunia di daerah setempat, dan ingin menanyakan apakah dia memperoleh izin untuk memiliki boneka Reggie Ann tersebut. Sang medium menyatakan bahwa sebenarnya roh anak perempuan tersebut baik hati dan hanya ingin dicintai dan diperhatikan. Kedua perawat muda itu kemudian menyetujui karena mengira hantu anak-anak tidak akan berbahaya, dan sejak saat itu boneka Reggie Ann kemudian dipanggil dengan Annabelle. Namun setelah bertemu dengan medium tersebut, keadaan bukannya malah membaik, tapi malah berubah semakin memburuk. Hal-hal buruk yang terjadi seperti ditemukannya ada bintik-bintik merah pada boneka Reggie Ann yang tampak seperti darah. Yang lebih meresahkan adalah kenyataan bahwa Carl Randall mengalami mimpi buruk tentang Annabelle dan diserang secara fisik dengan goresan yang parah di dadanya
di sebuah kamar kosong di dalam apartemennya. Akhirnya dalam upaya membersihkan apartemen mereka dari roh boneka Annabelle, mereka kemudian menghubungi seorang pendeta episkopal yang bernama Pastor Hagan, yang kemudian Pastor Hagan ini menghubungi atasannya yaitu Pastor Koki. Mengetahui hal ini adalah kasus demonik, Pastor Koki pun segera menghubungi Ed dan Lorraine Warren. Keluarga Warren kemudian datang mengunjungi apartemen Deirdre dan memeriksa boneka tersebut untuk memastikan apakah memang ada energi negatif yang melekat pada boneka Reggie Ann itu. Tapi ternyata setelah mereka periksa, itu bukanlah roh seorang gadis muda yang bernama Annabelle Higgins. Itu adalah roh iblis yang berusaha untuk memiliki salah satu orang di apartemen itu dan bukan untuk memiliki boneka Reggie Ann. Boneka itu hanya dijadikan jalannya saja untuk menuju sesuatu yang lebih gelap dan menyeramkan. Catatan keluarga Warren mengenai kasus demonik ini menyatakan roh tidak merasuki benda mati atau mainan, justru mereka merasuki manusia. Roh yang tidak manusiawi dapat menempel pada suatu tempat atau suatu benda, dan hal inilah yang terjadi pada kasus boneka Annabelle. Roh ini memanipulasi boneka tersebut dan menciptakan ilusi bahwa boneka itu hidup untuk mendapatkan pengakuan. Sesungguhnya roh itu tidak ingin tetap pada boneka itu dan sebenarnya ia ingin memiliki inang manusia. Keluarga Warren kemudian meyakinkan Pastor Cookie untuk melakukan pengusiran setan di apartemen tersebut. Beliau juga memberkati orang-orang yang hadir di sana. Atas permintaan Deirdre, keluarga Warren pun membawa boneka Reggie Ann keluar dari apartemennya. Keluarga Warren segera mencatat apa yang mereka yakini sebagai tanda-tanda kerasukan setan, termasuk teleportasi yaitu saat boneka Annabelle bergerak sendiri, materialisasi catatan yang dibuat di atas kertas perkamen, dan tanda bintang yang ada di atas dada Carl. Kemudian mereka membawa boneka Annabelle keluar dari apartemen menuju ke tempat peristirahatan terakhir di The Warren Occult Museum dengan harapan perilaku dalang dari iblisnya segera berakhir. Sepulangnya dari apartemen Deirdre, keluarga Warren kemudian mengikat boneka Annabelle di kursi belakang mobil mereka dan mereka bersumpah untuk tidak mengambil jalan raya. Mereka mengetahui jika dia memiliki semacam kuasa atau kekuatan yang dapat menyebabkan kecelakaan atas mereka. Namun jalan belakang yang mereka kira lebih aman pun ternyata juga beresiko bagi pasangan tersebut. Dalam perjalanan pulang, Lauren menyatakan bahwa tiba-tiba saja rem mobilnya ini mengalami blong berkali-kali sehingga mengakibatkan kecelakaan yang hampir saja merenggut nyawa mereka. Lauren menyatakan bahwa begitu Ed mengeluarkan air suci dari dalam tasnya dan kemudian menyiram boneka Annabelle dengan air suci tersebut, masalah remblong pun tiba-tiba saja hilang. Sesampainya di rumah, Ed dan Lauren meletakkan boneka Annabelle di ruang kerja Ed. Di sana, mereka mendapati boneka itu tiba-tiba saja melayang dan berpindah-pindah tempat. Bahkan ketika boneka itu ditempatkan di ruang kantor yang terkunci, dan ruang kantor tersebut berada di gedung luar terpisah dengan rumah mereka, keluarga Warren menyatakan bahwa ia tiba-tiba muncul di dalam rumah mereka. Akhirnya, keluarga Warren memutuskan untuk mengurung boneka Annabelle selamanya. Keluarga Warren kemudian membuatkan sebuah kotak yang terbuat dari kaca dan kayu yang dibuat secara khusus dengan di atasnya terukir doa Bapa Kami dan doa Santo Michael. Selama sisa hidupnya, Ed secara berkala mengucapkan doa pengikat atas kasus tersebut untuk memastikan bahwa roh jahat dan boneka Reggie Ann tetap baik dan terjebak di dalamnya. Sejak dikurung, boneka Annabelle tidak bergerak lagi, meski diduga rohnya telah menemukan cara untuk menjangkau alam duniawi. Suatu ketika, seorang pendeta yang sedang mengunjungi Museum Warren untuk menjemput boneka Annabelle, dan ia kemudian mengabaikan kemampuan iblisnya. Ed sebenarnya sudah memperingatkan pendeta itu tentang jangan pernah mengejek kekuatan iblis Annabelle, tapi pendeta muda itu malah menertawakannya. Dalam perjalanan pulang, pendeta tersebut mengalami kecelakaan yang hampir fatal yang mengakibatkan mobil barunya hancur. Ia mengaku sempat melihat boneka Annabelle di kaca spion sesaat sebelum kecelakaan mobil terjadi. Bertahun-tahun kemudian, pengunjung lain pernah mengetuk kaca dari kotak boneka Annabelle dan menertawakan betapa bodohnya orang-orang yang mempercayai kisah boneka Annabelle. Dalam perjalanan pulang, dia dilaporkan kehilangan kendali atas sepeda motornya dan menabrak pohon. Pria tersebut tewas di tempat dan pacarnya selamat.
Sang pacar ini mengaku saat kecelakaan terjadi, pasangan tersebut sedang menertawakan boneka Annabelle. Selama bertahun-tahun, keluarga Warren terus-menerus menceritakan kisah ini sebagai bukti kekuatan mengerikan dari boneka Annabelle. Dimulai pada tahun 2014, James Wan menulis kisah Annabelle, boneka hantu berukuran anak-anak dengan fitur seperti aslinya dan kecenderungan kekerasan, menggunakan boneka Annabelle di kehidupan nyata sebagai inspirasinya. Meskipun boneka Annabelle yang asli jelas merupakan mainan anak-anak, boneka Annabelle versi film terinspirasi oleh boneka antik buatan tangan yang terbuat dari kayu dengan rambut dikepang asli dan mata kaca yang berkilau. Bentuknya yang mirip dengan boneka ventriloquist yang biasa dihidupkan oleh seniman boneka dengan menggunakan suara perut. Film Annabelle sendiri tidak menyerupai kisah kehidupan nyata. Dalam film, boneka Annabelle dimiliki oleh seorang kolektor boneka antik, dan boneka Annabelle adalah hadiah yang diberikan oleh seorang suami kepada istrinya untuk dijadikan salah satu koleksi bonekanya. Saat wanita tersebut mendekati tanggal perkiraan kelahirannya, sepasang pemuja setan yang bertengkar menerobos masuk ke rumah mereka, lalu menikam perut wanita hamil tersebut, dan tiba-tiba salah satunya berakhir tewas di dalam rumah mereka. Dan pemuja setan yang tewas itu bernama Annabelle Higgins, dan sebagian darahnya menetes di atas boneka Annabelle itu. Dan saat itulah boneka Annabelle pun melakukan hal-hal yang sangat menakutkan. Itulah tadi kisah tentang boneka Regidien Annabelle yang telah dikuasai oleh iblis, yang mengaku dirinya adalah roh dari anak gadis kecil bernama Annabelle Higgins. Bagaimana menurut kalian? Apakah kisah ini bisa dikatakan sebuah legenda yang hanya isapan jempol belaka? Atau memang benar bila kita bermain-main dengan boneka Annabelle ini akan terjadi sesuatu yang sangat mengerikan? Dan apakah boneka Regidien yang hadir di TKP penghilangan nyawa pada tahun 1950 adalah boneka yang sama dengan yang ada di Museum The Warren? Coba kalian komen di bawah. Kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa hit like buttonnya dan share ke semua sosial media yang kamu punya. Tentunya jangan lupa buat kamu yang belum subscribe, segera subscribe agar channel ini semakin berkembang dan turn on notification-nya supaya kamu jadi orang yang pertama tahu saat aku upload video berikutnya. Dan untuk kamu yang sudah subscribe channel ini, terima kasih banyak karena kalianlah aku menjadi semakin semangat untuk menyajikan kisah-kisah yang seru, menarik, dan menegangkan. Kalau kamu ada ide dan saran untuk videoku selanjutnya, silahkan tulis di kolom komentar. Cause I would like to know it and love to share with all of you. Follow Instagram aku @anggi di sana supaya kita bisa lebih dekat. Thank you so much for watching, dan aku udah gak sabar untuk ketemu kalian lagi di videoku selanjutnya. Bye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.